Halo, hari ini kita masuk ke materi keempat, yaitu soal foto compositing. Jadi yang dimaksud dengan foto komposit itu adalah penggabungan dua foto. Di bahan sudah disediakan dua foto. Yang akan kita gunakan dalam latihan. Yang satunya adalah foto pemandangan, foto pantai, sementara satunya foto orang ya. Di sini seandainya kalian punya foto pribadi yang ingin digunakan, silakan aja digunakan. Jadi kita daripada menggunakan foto yang sudah disediakan. Tapi seandainya nggak ada, bisa langsung digunakan foto yang sudah disiapkan. Nanti kita akan belajar melakukan seleksi terhadap foto yang ada, yaitu dimana kita pilih orang yang ada dalam foto ini untuk dimasukkan dalam foto pemandangan yang ada di sini. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana menggabungkan dua foto, terutama ketika foto ini memiliki pencahayaan berbeda. Jadi salah satu tantangan dalam menggabungkan dua foto supaya nggak terlihat tempelan ya. Kalau hanya asal menggabungkan dua foto tentu nggak sulit. Seperti yang pelatihan-pelatihan sebelumnya kita sudah lakukan. Tinggal di paste di sini sudah selesai. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana melakukan editing terhadap pewarnaan, terhadap pencahayaan, supaya foto yang satu yang seharusnya terlihat agak pencahayaannya agak buram ya, jadi mendung-mendung itu, ketika dimasukkan dalam foto yang suasananya cerah, mataharinya kuat. Nah, untuk kali ini kita nggak akan buat file new, kita kerjakan aja langsung di file yang sudah ada, yaitu file pemandangan ini. Yang pertama kita akan seleksi orangnya dulu. Sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan seleksi. Yang paling gampang yang nanti kita akan gunakan adalah Quick Selection Tool. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan dulu lasso tool ya, magnetic lasso. Lasso tool ini sebenarnya satu tools yang disediakan oleh Photoshop untuk kita bisa melakukan seleksi. Caranya adalah dengan membuat satu lingkungan tertutup ya, tapi sifatnya sangat plastis, jadi kita bisa mengikuti satu bentuk seperti ini. Jadi kalau yang kemarin kita melakukan seleksi dengan magic wand, sudah kita lakukan dengan marquee tool yang bentuknya geometri sudah. Ini diperkenalkan sistem seleksi dengan lasso. Lasso sebenarnya punya banyak pilihan. Lasso yang pertama ini adalah dengan melakukan ini secara freehand ya. Jadi kita lakukan secara bebas dengan membuat satu lingkungan yang mengelilingi objek yang mau kita pilih. Tapi ini tentu tingkat akurasinya kurang. Tapi kita bisa jadi pilihan untuk melakukan seleksi dengan cepat untuk kemudian baru nanti dirapikan. Pilihan kedua ada yang polygonal lasso. Ini sama sebenarnya prinsipnya melakukan pelingkungan terhadap satu objek, tapi di sini dia bekerjanya secara garis ya. Jadi sesuai namanya.
Mungkin akan lebih cocok jika digunakan untuk memilih satu objek yang geometris tapi bentuknya nggak beraturan. Mungkin untuk orang juga nggak terlalu cocok. Seperti ini misalnya, kalau di background ada bentuk-bentuk yang nggak beraturan, itu bisa jadi pilihan. Berikutnya kita bisa juga gunakan yang ketiga, pilihan ketiga, yaitu magnetic lasso. Dengan magnetic lasso ini pada dasarnya kita memilih batas ya. Hampir sama seperti dengan magic wand, prinsip kerjanya sama, tapi kali ini kita memilih dengan kalau magic wand dengan hanya sekali klik dia mencari batasnya sendiri. Kalau ini kita melakukan ya seperti menggunakan pensil gitu ya, untuk merunut area atau batas yang ingin kita pilih. Terus nanti Photoshop akan menseleksi area yang kita tentukan ini sedekat mungkin dengan batas yang kita sudah tentukan ini. Kalau sudah, bisa diklik di awalnya ini. Terus ini kelihatan kita ada area yang belum terseleksi ya. Itu kita bisa tambahkan. Ini tadi kita bekerja di mode yang paling kiri. Ini adalah untuk membuat seleksi new selection. Tapi kalau kita ingin tambahkan, kita bisa klik yang kedua. Terus kita tambahkan, ya kita buat overlap terhadap pilihan yang sudah ada. Kalau sudah nggak ada profil atau bentuk tertentu, kita bisa beralih ke polygonal lasso yang lebih gampang. Ini kita kembali aktifkan Add Selection, kita pilih area yang mau kita gunakan. Nah, ini cara seleksi dengan lasso tool. Tapi nanti yang kalian lakukan cukup kita lakukan dengan yang ke quick selection. Ini coba saya deselect dulu. Kalau quick selection posisinya sama dengan magic wand. Kalau magic wand kemarin hanya dengan sekali klik. Kalau quick selection itu kita dengan kayak menggunakan brush ya. Jadi kita seperti mewarnai dengan brush, tapi untuk seleksi. Lagi-lagi kita perlu aktifkan yang paling kiri dulu untuk new selection. Brushnya kita atur, bisa diklik di sini diameternya, atau sama juga dengan brush kita bisa gunakan kurung buka, kurung tutup, kurung kotak ya, untuk menambah atau memperkecil ukuran brush. Nah, di sini kita bisa langsung sapukan. Ya, semakin besar brushnya, semakin tingkat toleransinya semakin kecil ya. Jadi dia mengambil area yang lebih luas. Kalau fotonya punya kontras yang cukup baik antara objek dengan background, itu kita bisa gunakan. Tapi untuk area-area yang lebih kecil, misalnya seperti ini, kita perlu perkecil
brushnya, terus kita sapukan lagi. Ya, lebih baik kita memilih lebih daripada kurang. Kalau kurang nanti akan terpotong ya. Ini kita lebihkan dulu. Ya, di sini kita mungkin nggak terlalu detail ya. Tapi harusnya kalau di Photoshop editing foto, tingkat detail ini akan cukup penting untuk diusahakan ya. Ya, untuk latihan ini silakan nanti ditentukan sampai sebatas mana bisa detail. Semakin detail semakin baik tentu saja. Yang penting sebagian besar atau secara umum seleksinya sudah bisa dilakukan, terus rapi ya, cukup rapi. Terus ini ketika ada area yang kita nggak kepingin untuk dipilih, iya, ini harusnya kan lubang, ini masih terseleksi semua. Kita pilih yang paling kanan atau untuk menghilangkan area yang nggak kita inginkan. Nah, ini bisa kita combine untuk area-area yang kecil seperti ini. Kalau kita gunakan quick selection ini biasanya bagian ujungnya ini tidak bisa tajam ya. Ini kita bisa combine dengan polygonal lasso. Ini kita gunakan yang subtract. Yang kecil ini bisa langsung pakai polygonal aja. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan nanti ditentukan mau sampai seberapa detail. Kalau kalian punya cukup waktu bisa diusahakan untuk mengambil cukup detail ya. Tapi sekurang-kurangnya seperti ini, sebagian besar sudah terseleksi. Terus kita bisa copy seperti kemarin-kemarin, Ctrl C. Terus kita masuk ke backgroundnya atau gambar pantai, kita paste di sini. Ya, ada beda ukuran. Ketika kita menggabungkan dua foto yang mempunyai beda resolusi, maka kita pilih foto yang lebih besar untuk diperkecil. Di awal sudah saya jelaskan bahwa Photoshop bekerja dalam image raster ya, sehingga ketika diperbesar dia akan pecah. Maka kita lebih memilih untuk memperkecil image yang ada daripada memperbesar. Maka yang kita sesuaikan adalah gambar orangnya. Kita tempatkan kira-kira di situ. Kita sesuaikan sampai cukup ukurannya cukup masuk akal ya dari segi perspektif atau kelayaan tampilannya. Kalau terlalu besar mungkin nggak terlalu pas, kira-kira segini lah. Jadi ada cukup space di atas. Ya, jangan lupa pegang shift untuk memperkecil memperbesar. Kalau sudah bisa di OK, di enter. Kita tempatkan kira-kira di sini. Ya. Lalu kita lakukan editing terhadap foto yang baru ini. Jadi di sini terlihat bahwa ada beda kontras ya dari antara foto background dengan objek atau orangnya.
kita seandainya ini dibiarkan, ini kita bisa lihat, bisa dinilai langsung bahwa ada ini dua foto yang digabungkan. Nah, untuk meminimalisir, kita lakukan editing terhadap foto ini. Yang pertama adalah kita melakukan level. Level adalah pengaturan brightness dan kontras terhadap image. Kita masuk ke image di atas, adjustment, terus kita pilih levels. Atau kita bisa gunakan Ctrl L sebagai shortcut. Nah, di sini kita punya tiga sebenarnya, warna gelap. Jadi segitiga yang paling kiri ini adalah untuk pengaturan untuk warna gelap. Ini putih untuk warna terang, dan tengah ini adalah ya sama istilahnya mid tones ya, nilai tengahnya. Kalau yang hitam ini kita geser ke kanan, bisa dilihat efeknya. Jadi tingkat kegelapannya meningkat. Sebaliknya kalau putih ini kita geser ke kiri, ini juga nilai brightness-nya meningkat. Nah, kita atur ini dengan menambah tingkat darkness-nya, tingkat warna gelapnya dan warna terangnya. Ini diharapkan ya, warna kulitnya yang tadi harusnya kayak buram-buram gitu ya, karena suasana mendung dari foto sebelumnya, bisa agak diangkat sehingga kesan terkena mataharinya mulai muncul. Demikian juga shadow kita tambahkan, atau tingkat kegelapnya kita tambahkan supaya setara dengan foto di belakangnya. Kalau ini kita kembalikan kan kesannya apa istilahnya, buram ya. Berbeda dengan backgroundnya di mana nilai shadow-nya, hitamnya itu cukup kuat. Ya, kira-kira di sekitar 30, terus ini 217. Kalau sudah bisa di OK. Ya, sebelum saya OK, sebenarnya di tengah ini juga bisa digunakan untuk mengatur kontras. Bisa digeser ke kiri kanan untuk melihat efeknya. Tapi untuk latihan ini kita nggak rubah sebenarnya. Tapi nanti ketika kalian kerjakan untuk yang lain, bisa dicoba-coba untuk diatur tengahnya. Ini bisa di OK. Terus terakhir, sebelum ini kita beralih bekerja di backgroundnya, kita lakukan satu adjustment lagi, yaitu pada warna, yaitu kita gunakan color balance. Jadi kulit, sorry, ini saya zoom dulu. Jadi karena dia di matahari, kita kepingin kulit orang ini agak sedikit kekuningan sebenarnya, daripada dia agak terlalu merah seperti ini. Kita berikan tambahan adjustment color balance. Target kita yang pertama adalah menambah nilai yellow-nya. Tapi ketika kita tambah nilai yellow, bisa diperhatikan bajunya pun sebenarnya terkoreksi. Ini nggak apa-apa, kita tambah dikit aja, minus 20. Sementara untuk baju kita bisa bantu dengan menambah angka magentanya. Ini sekitar minus 10. Dan cyan red kita geser ke arah red, juga plus 10. Ini kalian bisa juga coba-coba ya, efeknya sebenarnya. Ini mungkin plus 5 cukup. Jadi untuk editing foto memang kadang-kadang perlu disesuaikan dengan pandangan kita. Jadi nggak sekedar asal geser ya. Kita kadang-kadang perlu dirasakan, diperhatikan
sampai seberapa perubahannya yang diinginkan. Untuk kali ini saya gunakan yang settingan ini, plus 5, minus 10, minus 20. Bisa di OK. Kita selesai dengan editing foreground atau subjeknya. Sekarang kita akan masuk ke editing background. Nah, untuk editing background sebenarnya kita ingin kita gunakan untuk mencoba atau melatih satu tools, yaitu Clone Stamp Tools. Posisinya dari bawah brush. Clone Stamp ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk memanipulasi atau mengkoreksi suatu gambar ya. Di kasus ini kita akan gunakan untuk menghapus sebenarnya orang-orang yang ada di background ini. Caranya kita mungkin kembali ke background dulu. Sebenarnya kita hanya butuh membuat satu layer di bawah atau di atas layer background. Kita buat new layer, terus kita beri nama apa, cover ya. Jadi image ini akan layer ini akan kita gunakan untuk melakukan penutupan untuk objek-objek yang kita nggak inginkan. Kita bisa zoom, terus kita aktifkan clone stamp. Di bagian sampel ini kita gunakan all layers. Jadi sehingga walaupun kita bekerja di cover, kita bisa melakukan sampling untuk layer di bawahnya, yaitu background. Jadi prinsipnya sebenarnya clone stamp itu adalah dia mengcopy apa yang nanti disampling, dijadikan sampel untuk diletakkan di tempat yang kita tentukan. Jadi contohnya seperti ini. Untuk melakukan sampling kita tekan Alt. Kalau bisa diperhatikan kursornya berubah ya. Kita tekan Alt ini untuk bisa masuk dalam mode sampling. Kita melakukan sampling terhadap pasir yang ada di sini. Terus kita terapkan di sini. Ya. Jadi kita mengcopy image atau pixel yang ada di situ untuk dipasang di sini. Di tempat yang kita tentukan. Ini nanti kalian perlu beberapa kali sampling kalau dirasa sampel yang digunakan sudah nggak cocok seperti ini. Kita nggak kepingin bayangan ini muncul di sini sih. Maka kita bisa lakukan sampling ulang di tempat yang lain, terus kita terapkan di sini. Ya. Kalau kita ingin melakukan di area yang seharusnya air ini, kita lakukan sampling di sini, terus diterapkan di situ. Bisa dilihat ada tanda plus di kanan itu menandai area yang dijadikan sampel. Saya lakukan sampling ulang di sini supaya bisa diterapkan. Ya, ini mulai kelihatan ada batas, ini perlu hati-hati. Kita mungkin bisa lakukan sampling di skin lebih dekat supaya batasnya nggak terlalu kontras ya. Lanjut, kita sampling di sebelah sini untuk menutup yang sisi sini. Sehingga manipulasi yang dilakukan cukup natural ya. Kita gunakan ukuran brushnya kecil aja supaya lebih detail. Kalau besar nanti jadi agak lebih repot. Nah, ini ketika samplingnya mengenai, bisa diperhatikan tanda plusnya akan mengenai pasir ya, sehingga pasir yang muncul di sini. Kita nggak mau, kita alt-nya kita
kita lakukan sampling ulang, terapkan di sini. Sama kita lakukan untuk sampling di daerah sini supaya kita bisa munculkan ombak di situ. Ini kita mengenai orang ini ya, sehingga muncul di sini. Kita nggak mau sampling lagi, perlu beberapa kali untuk nah. Ya. Cara yang sama kita gunakan untuk menghilangkan dua orang ini. Silakan nanti dicoba. Alt, tekan Alt, terus klik untuk sampling, terus diaplikasikan di situ. Ini kita nggak mau, kita lakukan sampling lagi. Yang ini kita sampling di sebelah sini. Kita pilih yang di sini. Ini agak aneh kalau nggak hilangkan itu. Nah, terus juga ini ketika orang yang tadi di sini hilang, ini ada sisa bayangannya, kita nggak kepingin itu muncul, jadi agak aneh ya. Maka kita sampling juga di situ untuk menghilangkan bayangannya. Ya, seperti itu. Ini kalau kita matikan, ini kondisi aslinya seperti ini setelah ditutup. Oke, makanya kita perlu layer baru itu sebenarnya untuk mengisi hasil sampling atau hasil clone-nya itu tadi bisa disendirikan dalam layer tersendiri. Kalau mau dilihat bentuknya seperti ini, dia menutup area-area yang kita nggak inginkan dengan pixel yang ada di dalam foto itu, sehingga tampilannya cukup natural. Terus selain untuk menutup, sebenarnya clone stem juga bisa kita gunakan untuk mengcopy. Contohnya seperti ini, kita gunakan satu layer baru, kita ganti nama dengan kapal layar. Jadi kita ingin copy kapal layar yang ada di situ untuk dipasang di tempat lain supaya kita punya lebih banyak kapal layar dalam pemandangannya. Sama, kita aktifkan clone stem, ini pastikan sampelnya all layer, dan ini aktif di layer yang kita mau, yaitu kapal layar. Kita lakukan sampling pas di kapal layarnya, terus kita aplikasikan di sini. Ini kita, supaya bentuknya nggak sama persis, kita bisa
buat dia mirror, terus kita atur ukurannya agak lebih kecil sehingga ada kesan posisinya lebih jauh ya. Jadi secara perspektif dia tampilannya agak lebih jauh. Ini bisa kita copy beberapa kali untuk memperbanyak. Sebenarnya ini praktek yang nggak baik, mungkin saya undo aja. Jadi usahakan untuk tadi seperti yang disampaikan ya, jangan memperbesar image yang kecil. Jadi ini kalau seandainya mau ada beberapa ukuran, didahulukan yang ukurannya tanggung, terus nanti yang lebih kecil bisa dilakukan scaling dari yang ini kita letakkan di sisi ini. Kalau kita letakkan di sini jadi ada kelihatan ada pulau ya. Jadi nggak nyambung. Kita letakkan aja di sebelah sini. Bisa di flip lagi kalau mau. Ini diatur posisinya supaya horizonnya nggak terganggu. Jadi seakan-akan lautnya tetap nyambung. Ya, itu untuk materi keempat cukup sederhana sebenarnya. Tapi mungkin nanti kalian sebenarnya butuh kesabaran dalam melakukan seleksi orangnya supaya rapi ya. Kita nggak kepingin terlalu asal gitu ya. Supaya ketika diletakkan kesan tempelan itu berkurang. Ya, saya sadar bahwa ini adalah kelas pemula ya. Jadi saya nggak menuntut terlalu detail, tapi silakan diusahakan sebaik mungkin. Di tingkat yang lebih lanjut sebenarnya ada cara-cara untuk memilih misalnya seperti area rambut ini supaya hasilnya lebih real, lebih natural, bisa terpilih satu persatu. Tapi dalam pelatihan yang kali ini kita nggak sampai di situ. Terus juga sama tadi ketika melakukan ini stem tool sebenarnya dia sederhana, tapi perlu agak hati-hati supaya image yang dihasilkan itu nggak terlalu terlihat kalau itu sudah melalui proses editing. Jadi senatural mungkin, karena itu mungkin butuh kesabaran. Ya, silakan dicoba. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan di grup atau bisa kita lakukan online meeting. Selamat mencoba.